kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Subscribe, like, and share. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi Industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor, pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan Artificial Intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap. Teller bank, kasir, dosen, travel agent,
agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Sahabatku, saudaraku, sekarang tinggal kembali kepada kita bagaimana merespon datangnya tahun 2030. Karena saat itu pasti akan tiba. Siapapun kita akan tergilas oleh zaman kalau kita tidak mau belajar hari ini. Anda yang hari ini menjadi pelaku UMKM, usaha mikro kecil. Anda yang hari ini pelajar, mahasiswa, Anda yang hari ini pengusaha, bahkan Anda yang hari ini penguasa sekalipun, ya, organisatoris, politisi, birokrasi, Anda yang hari ini memegang profesi apapun, guru, ustadz, ya, semuanya ini sedang berubah. Industri 4.0 ini sedang menggilas kita. Jadi apa yang harus kita siapkan? Respon apa yang bisa kita siapkan? Karena kalau kita melihat situasinya, kalau tidak berbuat sesuatu dari sekarang untuk mendidik anak-anak bangsa kita, putra-putra terbaik bangsa kita, maka yang ada kita akan digulung oleh zaman. Inilah saudaraku, ya, era teknologi digital tidak bisa kita abaikan lagi. Era disruption, perubahan besar ini sedang terjadi. Maka itu pengusaha di waktu-waktu yang depan semua akan berubah. Usaha yang tidak menggunakan digital akan mati. Usaha yang tidak lagi menggunakan teknologi akan tumbang. Usaha-usaha manual itu hanya akan punah. Kita di NU Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur sedang menyiapkan satu aplikasi yang bisa digunakan untuk berbisnis. Nusamat akan hadir dengan platform digital, dengan platform yang menyesuaikan era perubahan itu. Mudah-mudahan Nusamat cocok untuk Anda. Nusamat akan bisa bermetamorfosis pada zamannya menemukan satu kejayaan. Maka itu saudaraku semua, warga Nahdlatul Ulama, para UMKM, warga bangsa Indonesia harus bersiap diri. Apa yang sekarang harus kita bisa lakukan? Ya, kalau tidak kita akan ketinggalan dan kita mesti menyiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Generasi muda kita, generasi unggul yang harus disiapkan karena mereka hidup pada zaman itu. Saudaraku semua yang saya hormati, mudah-mudahan informasi tadi apa yang disampaikan oleh Presiden dan video ini terus memberikan inspirasi buat kita untuk selalu menyongsong datangnya perubahan-perubahan. Ya, di NU harus berubah, UMKM harus berubah, di keluarga kita juga harus berubah karena kita harus mendidik anak-anak kita, keluarga kita menemukan zamannya, menyongsong zamannya dengan era yang sangat berbeda dengan era-era masa lalu. Terima kasih, mudah-mudahan ini terus menginspirasi kita semua dan terus memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.